bahwa harus terbentuk sebuah koalisi perubahan dan waktunya harus segera karena butuh waktu dalam perjuangan dan ikhtiar besar ini. Kita tidak ingin sekedar berlayar, kita ingin sukses menang dan benar-benar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan secara transformasional. Disitulah ada urgensi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kapan ketiga partai politik yang hari ini terus membangun komunikasi secara intensif? Tentu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Dan kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Belasan kader senior P3 dan Golkar pendukung Anies temui AHY. Arus bawah P3 tak solid meski DPP P3 telah resmi menyatakan berkoalisi dengan PDIP. Suara arus bawah partai berlambang Ka'bah itu diduga tak solid. Berdasarkan survei lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA, suara pemilih P3 lebih banyak memilih bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo. Hal itu diketahui survei LSI Denny JA terhadap 1.200 responden pada rentang 3 hingga 14 Mei 2023 yang mendapati sebanyak 48,4%. Pemilih P3 mendukung Prabowo, sedangkan pemilih P3 yang memilih Ganjar sekitar 28,7%. Dan suara pemilih untuk Anies Baswedan ada sekitar 20,8%. Meski dukungan partai sudah ikut bergabung di koalisi Pak Ganjar dengan PDIP, jika dihadiri pemilih-pemilihnya paling banyak dukung Pak Prabowo 48,4%, Pak Ganjar 28,7%. Kemudian Pak Anies 20,8%, ujar peneliti LSI Denny JA Ardian Sapa. Dalam konferensi pers hasil temuan dan analisis survei nasional LSI, Denny JA bertajuk 4 pertarungan Pilpres 2024, Senin 29 Mei 2023. Sementara untuk Ganjar hanya unggul di pemilih PDIP sebesar 69,7%. Untuk Anies Baswedan unggul di pemilih Nasdem sebesar 58,5%, PKS 60,7%, Demokrat 40,8% dan PAN 48,1%. Dari partai-partai yang ada, Pak Ganjar relatif unggul di pemilih PDIP, Pak Anies relatif unggul di PKS, Nasdem juga Demokrat dan PAN, ujarnya. Survei elektabilitas Cawapres menurut lingkaran politik Indonesia. Lanjutnya, Capres, pimpinan nasional yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan harus mereka yang bisa melakukan dan melampaui perubahan. Anies Rashid Baswedan, KIP mendukung full Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada 2024. belasan kader senior P3 dan Golkar pendukung Anies temui AHY. Arus bawah P3 tak solid meski DPP P3 telah resmi menyatakan berkoalisi dengan PDIP. Suara arus bawah partai berlambang Ka'bah itu diduga tak solid. Berdasarkan survei lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA, suara pemilih P3 lebih banyak memilih bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo. Hal itu diketahui survei LSI Denny JA terhadap 1.200 responden
pada rentang 3 hingga 14 Mei 2023 yang mendapati sebanyak 48,4%. Pemilih P3 mendukung Prabowo, sedangkan pemilih P3 yang memilih Ganjar sekitar 28,7%. Dan suara pemilih untuk Anies Baswedan ada sekitar 20,8%. Meski dukungan partai sudah ikut bergabung di koalisi Pak Ganjar dengan PDIP, jika dihadiri pemilih-pemilihnya paling banyak dukung Pak Prabowo 48,4%, Pak Ganjar 28,7%. Kemudian Pak Anies 20,8%, ujar peneliti LSI Denny J.A. Ardian Sapa. Dalam konferensi pers hasil temuan dan analisis survei nasional LSI, Denny J.A. bertajuk 4 pertarungan Pilpres 2024, Senin 29 Mei 2023. Sementara untuk Ganjar hanya unggul di pemilih PDIP sebesar 69,7%. Untuk Anies Baswedan unggul di pemilih Nasdem sebesar 58,5%, PKS 60,7%, Demokrat 40,8% dan PAN 48,1%. Dari partai-partai yang ada, Pak Ganjar relatif unggul di pemilih PDIP, Pak Anies relatif unggul di PKS, Nasdem juga Demokrat dan PAN, ujarnya. Survei elektabilitas cawapres menurut lingkaran politik Indonesia. Lanjutnya, saya Ketua Umum Go Anies, sebelah kanan saya didamping oleh Sekretaris Jenderal Bung Mirwan. Teman-teman sekalian, pertemuan tadi berjalan begitu produktif. Ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan kepada Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi bagian daripada 3 partai politik yang memberikan dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Beberapa poin yang kita anggap krusial yang kita sampaikan kepada Mas AHY. Yang pertama adalah kami meminta kepada Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem dan Partai PKS untuk segera menuntaskan dukungan secara deklarasi bersama 3 partai politik ini, karena kami menganggap 3 partai politik ini masih masing-masing untuk menyampaikan dukungan terhadap Mas Anies, dan kita berharap dalam waktu dekat untuk segera bertemu untuk mendeklarasikan secara bersama-sama. Pasti teman-teman media pun yang dalam 1 minggu terakhir ini hiruk pikuk dengan isu wakil presiden. Tadi Bang Habil Marati sebagai Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun sudah secara tegas menyampaikan bahwa gambaran FKM tentang calon wakil presiden itu adalah militer. Nah, dalam perspektif kita Go Anies, jadi sejak awal Go Anies ini lebih banyak digagas oleh teman-teman muda, walaupun berlatar belakang semuanya ini adalah baju kuning dan teman-teman sudah pasti tahu.